Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Kali ini gue akan ngelanjutin pembahasan dari novel Tensei Kizoku no Isekai Bouken Roku, yang dimana ini adalah kelanjutan dari video yang kemarin. Di video kemarin itu sampai pada pembahasan yang dimana Kain itu mengawal Putri Leline dari kerajaan Regan untuk pergi berkunjung ke daerah Dirintel. Nah, jadi ya sampai situ ya. Oke, jangan berlama-lama lagi, langsung kita gaskeun. Nah, di akhir pembahasan itu sampai di penginapan ya, di penginapan. Saat ini salah satu petualang dari kota Dirintel dan Laget pun sedang saling menarik kerah baju. Nah, kenapa tuh? Ninali pun berusaha menghentikan mereka, namun Laget tampak tidak ingin berhenti karena mereka berdua sedang mabuk. Menyaksikan hal itu, Kain pun menghela napas dan mulai berbicara kepada mereka agar berhenti karena akan mengganggu pengunjung lain. Namun keduanya tampak tak berniat mendengarkan Kain. Mereka pun segera mengambil jarak lalu meletakkan tangan mereka di gagang pedang masing-masing. Jika mereka sampai mencabut pedang mereka, maka itu akan jadi masalah besar, sehingga Kain pun menghela napas dalam-dalam lalu meneriaki mereka berdua untuk berhenti. Bersamaan dengan kata-katanya itu, aura membunuh Kain pun merayap keluar dan memenuhi seluruh ruangan itu. Nah loh, mereka berdua yang sedang berniat memulai pertempuran pun diterpa aura itu secara langsung, yang membuat mereka berdua langsung diselimuti ketakutan dan seluruh tubuh mereka pun gemeteran. Bahkan gigi mereka pun tampak gemetar. Bukan hanya Ninali yang tadi berusaha menghentikan mereka, namun seluruh petualang di kafeteria itu pun ikut gemetar ketakutan. Nah loh, baru gitu tuh. Wajah Laget pun memucat, namun petualang dari Dirintel yang berbalik dan melihat ke arah Kain, tubuhnya pun langsung menegang sambil menyebut Kain dengan sebutan si Silver Devil. Silver Devil ini disebutannya pas pada episode berapa ya di anime itu? Ada kok. Itu karena tak ada satupun orang di kota Dirintel yang tidak tahu dengan nama itu. Bukan di anime ya, maksudnya di novel yang ada di video-video yang kemarin. Karena julukan itu hanya dimiliki oleh seorang anak berambut perak yang menghancurkan tempat latihan guild dan memaksa para petualang senior yang menantangnya bertarung untuk segera pensiun. Namun hanya sedikit yang mengetahui identitas aslinya sebagai wali kota. Dan di tempat itu tak ada seorang pun yang mengetahui identitas aslinya itu. Ketika Kain maju selangkah lebih dekat, petualang dari Dirintel itu pun semakin gemeteran dan berusaha melangkah mundur. Kain pun berbicara dengan senyum yang ya pokoknya gitulah, mengintimidasi gitu ya, kepada petualang tersebut bahwa tempat itu adalah tempat minum di kota persinggahan, sehingga jika mereka ribut di sana itu akan merepotkan orang lain. Para petualang yang ada di kafeteria itu pun menganggukkan kepala mereka meskipun mereka dipenuhi rasa takut. Lalu Kain pun menghilangkan aura membunuhnya dan berbicara kepada Laget sambil tersenyum untuk memberitahunya bahwa di kota Dirintel itu memang kotanya para petualang, sehingga ia harus berhati-hati dalam bertindak. Setelah itu seperti tidak terjadi apa-apa, Kain pun segera memesan 1 jus buah. Para pelayan yang bekerja di kafe itu pun juga gemeteran setelah diterpa aura membunuh itu, dan mereka pun bersembunyi di balik counter. Namun ketika ia mendengar perkataan Kain, dengan cepat ia pun menjawabnya dan langsung membuatkannya. Pelayan itu pun melakukannya dengan cepat dan segera menempatkan minuman itu di hadapan Kain. Petualang yang mengajak Laget bertarung itu pun langsung membereskan bawaannya dan segera meninggalkan toko setelah membayar seakan ingin melarikan diri secepatnya. Kocar-kacir tuh. Kain pun duduk di kursi tempat ia duduk sebelumnya dan mulai meminum jus yang dipesannya. Ia juga mulai menyantap makanannya. Namun tak ada seorang pun yang berani menyentuh makanan di meja itu, yang membuat Kain keheranan. Kain pun bertanya akan hal itu sambil mengucah makanan di mulutnya. Ninali pun menjawab dari jarak yang agak jauh dengan nada pelan dan bertanya tentang aura membunuh yang baru saja dikeluarkannya. Kain pun tersenyum mendengar pertanyaannya itu dan hanya menjawabnya dengan mengatakan bahwa dia hanyalah seorang petualang dari kota Dirintel. Semua yang mendengarkan jawaban itu pun memiliki pemikiran yang sama bahwa itu bukanlah sekedar seorang petualang dari kota Dirintel saja, namun lebih dari itu. Namun tak ada satupun dari mereka yang bisa menyuarakan hal itu setelah sebelumnya mereka diterpa oleh aura membunuh seperti itu.
Kain pun merasa sedikit tidak enak melihat bar yang menjadi sangat tenang seperti kuburan itu. Jadi ia pun segera kembali ke kamarnya. Hari berikutnya setelah menyelesaikan sarapannya, para pengawal pun berkumpul di halaman tempat Leline menginap dan mulai mempersiapkan kereta kuda. Karena masih terpengaruh kejadian semalam, keempat petualang itu pun bersiaga di tempat agak jauh dari Kain. Setelah menunggu beberapa saat, Leline dan pengawalnya pun keluar. Setelah memberikan sambutan singkat yang anggun, ia pun naik ke kereta dan rombongan itu pun berangkat. Di perjalanan kali ini sangat berbeda dari hari kemarin. Kali ini lebih tenang. Itu terjadi karena Laget lebih menahan diri setelah melihat perubahan Kain yang mengejutkan kemarin. Lalu Ninali pun mulai berbicara kepada Kain dengan bertanya kepada Kain apakah sebenarnya dia cukup terkenal. Kain pun tersenyum melihat Ninali yang bertanya meskipun gugup itu dan menjawabnya bahwa dia tidak seterkenal itu. Dia hanya sedikit terkenal di Guild Drintel. Hanya di Guild ya, karena hanya di Guild yang tahu bahwa dia itu seorang petualang tingkat S, terus seorang wali kota juga gitu. Mendengar penjelasan Kain yang lembut itu, Ninali pun merasa lega dan mengelus dadanya. Opainya kali. Sebenarnya jika orang-orang mengetahui sosok Kain yang asli, mereka bahkan tak berani menatap mata Kain. Bahkan jika mereka tahu bahwa Kain adalah seorang wali kota, mereka bahkan merasa tidak bisa seenaknya berbicara kepadanya. Ninali pun mengungkapkan keheranannya itu kepada Kain dengan mengatakan bisa-bisanya orang seimut Kain malah dipanggil dengan nama yang aneh dan mengerikan seperti Silver Devil itu. Si Ninali belum tahu aja tuh. Mendengar pendapat Ninali itu, Kain pun mengangguk sambil tersenyum. Ninali pun tersenyum dan langsung mengatakan bahwa dia harus menghilangkan kesalahpahaman teman-temannya itu dan segera pergi menghampiri mereka. Berkat penjelasan dari Ninali, pada saat istirahat makan siang, Kain pun dapat sedikit membaur, namun Laget masih menjaga jarak darinya. Setelah menyelesaikan makan siang dan sedikit melanjutkan perjalanan, mereka pun sempat bertemu dengan beberapa goblin yang keluar dari hutan, namun segera dibasmi oleh Laget terlebih dahulu. Dan setelah beberapa saat, mereka pun dapat melihat kota Drintel. Berkat sihir Kain, dinding luar kota Drintel pun terlihat sangat menakjubkan, sehingga terdengarlah suara kekaguman dari para rombongan itu melihat dinding yang membentang sejauh beberapa kilometer untuk pertama kalinya. Di gerbang masuk kota sudah penuh sesak dengan kereta kuda milik pedagang. Jika rombongan itu menunggu gilirannya, kemungkinan mereka baru bisa masuk sesaat senja nanti. Jadi, Kain pun mengatakan bahwa dia akan mencoba bernegosiasi untuk bisa mengizinkan mereka masuk lebih dulu. Dan ia pun pergi sendirian. Kain pun berjalan sendirian di samping barisan itu dan kemudian berbicara kepada salah seorang prajurit muda. Kain pun mengaku bahwa dia adalah seorang pengawal dan sedang mengawal putri kebangsawan Putri Earl Regan dari kota Misanga. Jadi ia pun meminta untuk didahulukan. Saat prajurit muda itu meminta kartu identitasnya, salah seorang prajurit payuh bara yang mengenali Kain pun menghentikan perkataan prajurit muda itu dan menyuruhnya untuk membiarkan Kain dan rombongannya untuk langsung lewat. Kain pun tersenyum mendengar itu dan dengan ringan membungkukkan kepalanya. Kain pun berterima kasih dan menjelaskan bahwa dia sedang dalam tugas pengawalan dan meminta tolong pada para prajurit parubaya itu untuk tetap merahasiakan identitasnya. Setelah mengatakan itu, Kain pun berlari kembali menuju ke kereta. Melihat sikap prajurit parubaya itu, sang prajurit muda yang kebingungan pun mulai bertanya kepadanya mengapa ia membiarkan Kain lewat begitu saja tanpa memeriksa identitasnya. Sang kapten itu pun memberitahukan identitas Kain yang sebenarnya kepada prajurit itu dengan berbisik bahwa Kain itu adalah sosok wali kota yang sering dibicarakan orang dan prajurit senior. Itu juga memperingatkannya dengan mengatakan jika ia masih ingin bekerja di kota itu, sebaiknya ia mengingatkannya dengan benar. Waduh. Si prajurit muda itu pun mengerti. Tanpa mengetahui percakapan itu, Kain pun kembali ke keretanya dan memberitahukan bahwa mereka dapat langsung masuk. Rombongan itu pun langsung melewati gerbang dan masuk. Para prajurit penjaga gerbang pun berbaris di kedua sisi gerbang untuk menyambut mereka. Bahkan para petualang pun merasa keheranan dengan sambutan layaknya VIP itu, dan ketika mereka memasuki kota, mereka pun kembali dibuat terkagum-kagum melihat trotoar batu dan jalan yang luas serta beraspal. Ninali dan Mine pun saling berkomentar dengan suara lirih melihat pemandangan kota itu. Sedangkan Laget dan Cross merasa gugup berjalan menyusuri kota yang sangat indah tersebut. Sedangkan Kain tidak terlalu memperdulikan hal itu. Ia pun berjalan di depan dan memandu rombongan itu menuju ke penginapan terbaik di kota Drintel. Nah, sini juga
gue ingatkan untuk si Laget, Cross, Ninali dan Main ini tidak ada ilustrasinya. Jadi gue kosongkan gitu. Leline dan para pengawalnya pun akan menginap di sana, namun para petualang seperti Laget dan teman-temannya akan menginap di tempat yang berbeda. Pelayan pun turun terlebih dahulu dari kereta dan melakukan administrasi terlebih dahulu, dan tak lama setelah itu Leline pun turun dari kereta. Leline pun berterima kasih kepada Kain karena telah menyiapkan segalanya. Kain pun tidak mempermasalahkannya karena itu semua adalah bagian dari pekerjaannya sebagai pengawal. Setelah itu Kain pun minta izin untuk pamit dan meminta pelayan untuk memberikan tanda tangan di lembar kuesnya. Kain pun menyerahkan lembar kues dari sakunya. Setelah seorang pelayan menandatanganinya, lembar itu pun dikembalikan kepada Kain. Setelah lembarnya ditandatangani, tugas pengawalan Kain pun berakhir. Tapi Kain masih akan mengantarkan Laget dan teman-temannya ke penginapan terlebih dahulu. Ketika Kain ingin mengantar Laget menuju ke penginapan, Leline pun memanggilnya. Kain pun hanya memangguk dan tersenyum merespon panggilan Leline. Oke, bentar, kita minum dulu. Setelah berpisah dari Leline, Kain bersama para petualang pun menuju ke penginapan yang berbeda. Tujuan mereka adalah penginapan Cat Calmness, tempat si Enak ya. Setelah insiden penyerangan kala itu, penginapan itu pun sudah direnovasi besar-besaran dan kini tempat makanannya pun sudah sangat besar. Makanan di sana pun sangat bisa diandalkan, jadi Kain pun beranggapan itu tidak akan jadi masalah. Sambil memandu Laget dan kawan-kawannya, Kain pun membuka pintu dan menyapa. Mendengar suara Kain, Enak pun menoleh dan langsung tersenyum ketika ia menyadari sosok itu adalah Kain. Aduh, kangen banget dengan si Enak ini ya. Udah lama nggak muncul, beberapa video loh nggak muncul dia. Saat Enak bertanya apakah dia mau makan atau menginap, Kain pun mengelus kepala Enak yang bertanya sambil menggoyangkan ekornya. Aduh. Kain pun mengatakan bahwa ia tidak ingin menginap, tapi membawa pelanggan dan memesan 2 kamar untuk 4 orang. Setelah Enak mengkonfirmasinya, Kain pun mengatakan kepada kelompok Laget bahwa kamarnya akan segera disiapkan. Mendengar perkataan Kain, keempat orang itu pun melihat-lihat di aula dan mereka pun tampak sangat puas. Setelah melihat Enak yang imut, Ninali pun menghempaskan Kain dan memeluk si Enak. Enak pun tampak sangat terkejut dengan perilaku Ninali yang sangat tiba-tiba itu. Namun ia tak bisa melarikan diri karena sedang dipeluk. Himika yang penasaran dengan keributan di aula pun keluar dari dapur, dan setelah melihat Kain dan rombongannya, ia pun langsung menyapa mereka dan bertanya apakah mereka semua ingin menginap. Kain pun mengatakan bahwa dia tidak menginap, tapi 4 orang yang bersamanya itu akan menginap. Mendengar perkataan Kain, Himika pun mengangguk dan melakukan administrasi check-in. Kemudian ia pun menyerahkan kunci untuk 2 kamar dan kemudian memberikan sebuah penjelasan singkat. Karena mereka masih ada urusan di guild, Kain pun mengajak kelompok Laget untuk pergi ke guild petualang setelah merapikan barang bawaan mereka. Kain juga harus melaporkan penyelesaian misinya, jadi ia pun perlu berkunjung ke guild juga. Sedangkan Laget dan kelompoknya perlu melaporkan penyelesaian separuh perjalanan misinya. Keempat orang itu pun menaiki tangga menuju ke kamar mereka dan Kain pun meminta Enak untuk mengurus mereka. Selain itu, Kain juga meminta Enak untuk tetap merahasiakan identitasnya sebagai wali kota. Enak pun mengerti dan akan merahasiakannya. Kain pun mengelus kepala Enak lagi, dan tanpa sadar Enak pun memiringkan kepalanya karena merasa nyaman. Tak lama setelah itu, keempat orang itu pun turun dari kamar mereka. Setelah berpamitan, mereka pun segera menuju ke guild petualang. Sambil tersenyum, Ninali pun mengatakan bahwa dia sangat puas dengan penginapannya dan ketiga orang lainnya pun menyetujui pendapatnya itu. Lalu Kain pun berjalan sambil memandu mereka, namun mereka tampak sibuk memandangi toko-toko yang sangat ramai. Selagi mereka sibuk memandangi seisi kota, mereka pun akhirnya tiba di lokasi tujuan. Karena bangunan guild yang ada di kota Drintel hampir sama besarnya dengan yang ada di ibu kota, keempat orang itu pun terpana melihat bangunan itu. Kain pun tidak terlalu memperdulikan mereka dan langsung membuka pintu lalu masuk ke dalam. Seketika pandangan di dalam pun terpusat kepadanya. Dan kemudian orang yang ada di guild itu pun berusaha memalingkan wajah mereka. Bahkan beberapa orang di antara mereka ada yang gemeteran. Meskipun ada juga di antara mereka yang tidak mengenal Kain dan penasaran dengan sikap para petualang lain, ketika mereka bertanya, mereka pun langsung memucat setelah mendengarkan jawabannya. Dan keempat orang itu yang tidak mengetahui apa-apa itu pun langsung terheran melihat keadaan guild yang sangat sepi itu, sehingga bertanya tentang hal itu kepada Kain.
Kain pun hanya bisa tersenyum pahit melihat kondisi itu karena itu adalah hal yang wajar jika mengingat apa yang telah Kain perbuat sebelumnya. Lalu Kain pun berdiri di depan resepsionis yang kosong. Tsubaki, sang resepsionis itu pun terkejut ketika melihat Kain. Kain pun berusaha menunjukkan lembaran questnya, namun jawaban yang ia dapat sangatlah mengejutkan. Tsubaki malah bertanya kepada Kain apakah dia ingin bertemu dengan ketua guild atau Letiya, atau mungkin Kain ingin menginginkan tubuhnya. Waduh. Dan seketika kepala Tsubaki pun langsung ditempeleng. Mengabaikan sang resepsionis yang memegangi kepalanya karena kesakitan, Kain pun menyodorkan lembar penyelesaian questnya. Namun Tsubaki yang mengira Kain akan menyodorkan quest penaklukan naga pun mengatakan bahwa mereka belum ada quest penaklukan naga. Ini si resepsionis ini membongkar ya, pelan-pelan membongkar identitas Kain. Tanpa kata, Kain pun menepuk kepalanya lagi. Lalu terdengarlah suara resepsionis lain dari belakangnya menyayangkan kelakuan Kain yang mempermainkan resepsionis itu. Kain pun meminta maaf dan meminta resepsionis itu untuk memanggilkan Letiya. Resepsionis itu pun mengerti lalu dengan cepat menghilang bagai ke bagian dalam. Dan dalam waktu sekitar 1 menit dia pun sudah kembali untuk memandu Kain ke ruangan khusus. Kain bersama keempat petualang itu pun mengikuti sang resepsionis. Namun keempat petualang itu merasa heran karena mereka tak pernah sampai disiapkan sebuah ruangan khusus hanya untuk memberi laporan quest. Sambil merasa penasaran, mereka pun tetap mengikuti Kain. Ruangan itu pun cukup luas untuk menampung 10 orang tamu. Sang resepsionis itu pun mengatakan kepada mereka untuk menunggu sebentar, lalu ia pun langsung meninggalkan ruangan. Mereka pun mengutarakan pendapat mereka tentang suasana aula guild yang tampak sepi dan pengalaman mereka yang dibawa ke ruangan khusus hanya untuk melaporkan quest yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Mendengar pendapat mereka, Kain pun hanya bisa diam sambil bercucuran keringat dingin. Ia pun berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu masih lebih baik ketimbang identitasnya sebagai wali kota terbongkar. Tak lama kemudian pintu ruangan itu pun diketuk. Melihat orang yang itu bentar. Tak lama kemudian pintu ruangan itu pun diketuk dan kemudian terbuka. Lalu masuklah si Letiya dan Rikset mengikuti di belakangnya. Melihat orang itu yang merupakan sosok yang sangat ditakuti lah di guild ataupun di Drintel, mereka semua pun terkejut. Mereka mengira sosok yang dipanggil adalah gadis resepsionis lain, namun ternyata yang masuk adalah sosok lelaki maco yang menebarkan aura menakutkan di sekelilingnya. Bahkan Kain pun juga terkejut melihat hal itu. Mereka berempat pun terpaku menghadapi aura menakutkan yang selalu terpancar dari Rikset, yang seorang mantan petualang dari kelas S. Kain pun mengatakan kepada Rikset bahwa kedatangannya itu hanya untuk menyerahkan laporan quest. Dengan canggung, Rikset pun menyambut sapaan Kain itu. Berdrama lah pokoknya di sini. Kain pun hanya bisa tersenyum pahit sambil melakukan pembicaraan yang canggung itu. Letiya yang menyadari akan hal itu pun mulai membuka pembicaraan dan mempersilahkan Rikset untuk kembali ke ruangannya dengan alasan masih ada pekerjaan. Menuruti perkataan Letiya, Rikset pun segera keluar dari ruangan itu meskipun berat. Setelah Rikset pergi, Laget dan partinya itu pun menghela napas lega seolah ketegangan mereka telah menghilang. Setelah mereka tenang, Letiya pun mulai memperkenalkan dirinya sebagai Letiya, sang wakil ketua guild petualang cabang kota Drintel. Setelah dikejutkan oleh aura intimidasi dari ketua guild, kali ini mereka sama sekali tidak menyangka bahwa gadis yang tampak masih muda itu adalah seorang wakil ketua guild. Mereka berempat pun segera memperkenalkan diri mereka dengan gugup. Kemudian mereka pun meletakkan lembaran quest di atas meja dan Letiya pun memeriksa isi lembaran tersebut. Sekilas, Letiya pun melirik ke arah Kain dan kemudian kembali fokus ke lembaran di tangannya. Kemudian ia pun memberikan tanda tangan di lembaran itu dan mengembalikannya kepada Laget. Letiya pun berterima kasih karena telah menyelesaikan setengah perjalanan pengawalan itu. Karena mereka akan sedikit lebih lama tinggal di kota itu, Letiya pun mempersilahkan mereka untuk bersantai lebih dahulu. Kemudian Letiya pun menyuruh mereka untuk memberikan lembaran itu kepada resepsionis dan mereka akan mendapatkan hadiah setengah perjalanan quest itu.
Lalu mereka pun pergi dan mengerti. Laget pun menerima lembaran quest itu dengan gugup lalu pergi meninggalkan ruangan itu menuju ke resepsionis bersama Kain untuk mengambil hadiah questnya. Ketika Kain kembali ke aula, lagi-lagi ruangan yang tadinya ramai itu pun kembali menjadi sunyi. Keempat orang yang tidak mengetahui alasan dibalik semua itu pun hanya bisa merasa heran dengan kejadian tersebut. Namun Kain hanya terdiam tanpa mengatakan apa-apa. Ketika Laget menerima hadiahnya dan mengatakan, "Kain, ayo cepat pergi," para petualang di sekitarnya pun langsung memucat. Gimana nggak memucat loh? Kain seorang wali kota digitukan loh. Cuman ya Kain kan slow gitu. Setelah meninggalkan guild, Kain dan kelompok itu pun segera kembali ke penginapan sambil berbincang sepanjang perjalanan. Menyadari ada yang aneh dengan guildnya, mereka berempat pun bertanya kepada Kain apakah Kain mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kain pun mengatakan bahwa dia sama sekali tidak mengetahuinya. Sambil tersenyum pahit, Kain pun mengikuti keempat orang itu. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Di video selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan dari inilah pokoknya. Gue juga nggak tahu nih apa yang akan terjadi di video selanjutnya gitu. Bukan nggak tahu sih, malas mau ngasih tahu ya. Pokoknya dinantikan aja lah. Maaf juga ngomongnya belepotan banget, sumpah belepotan banget. Ya tapi maklumi aja lah ya guys ya. Udah sampai segini dulu dan see you.